guys, welcome back to Teknologi Senada. How are you today, Minus Mania? Gimana kabarnya? Hari ini kita kali ini akan sedikit membagi ilmu ya tentang fuel injection pump system. Ini FIP system ini di doser 85 berapa ini Pak ya? ES ya? 85 ESS ya. 85 SSS ini nanti kita bersama Pak Eko. Nanti Pak Eko akan jelasin dari tangki sampai ke terbakar, sampai terbakar itu gimana ya. Oke. Langsung simak terus videonya. Semangat pagi. Oke, rekan-rekan subscriber Teknologi Senada, hari ini kita akan menjelaskan seperti apa sih fuel system dari doser 85 ESS. Di sini di belakang cover ini ya ada fuel tank, tangki solar. Oh, ngisinya lewat sini Pak ya? Ya, ini capnya ya. Isi manual ya dari situ. Oke, berapa liter kira-kira Pak? Kalau kapasitasnya ini pastinya lupa saya, tapi ini bisa menampung kurang lebih, kalau dilihat dari fisiknya sih 500 literan masuk ini. Oh ya, siap. Nah, dari tangki solar di bawah sini sebenarnya covernya ini tertutup ya, nggak mungkin juga kita buka. Jadi di sini intinya ada kerannya atau valve-nya yang menghubungkan nanti dari tangki solar ke depan sana masuk ke water separator. Oke, siap. Yuk kita ikuti terus teman-teman. Nah, oke ya. Cover ini mungkin bisa diintip di sini aja. Oh ya, kita bongkar-bongkar. Atau mau dibongkar ini? Wah, berat kayaknya nih Pak Eko. Nah, dari keran atau valve yang di belakang tadi yang di bawah fuel tank itu larinya ke sini. Tekan-tekan ya. Ke water separator. Water separator ini ya. Nah, ini teman-teman water separator. Mungkin kalau ada yang belum tahu, water separator tuh fungsinya dia mengendapkan air ya, memisahkan air dengan solar ya. Karena berat jenisnya si air dengan solar itu yang berbeda, makanya airnya ada di bawah ya, di bawah. Dan di situ bisa kelihatan karena bahan si water separator ini adalah plastik gelas bening, ini ya. Gelas. Jadi bisa kelihatan. Ini teman-teman, jadi ada. Nah, itu kalau kelihatan ada garis merahnya ya. Nah, di situ bisa kita. Inputnya mana Pak Eko? Inputnya dia di sebelah sini dari samping. Nah, ini kan ada anak panahnya nih. Dari sini masuk baru. Jadi yang atas ini outputnya ya. Keluar lewat tengah sini. Terus dia larinya ke itu apa priming pump. Priming pump ya. Priming pump atau enggak begitu jelas teman-teman, tapi dia yang jelas di sana ada namanya priming pump atau feed pump ya. Pump ya. Kalau priming pump pas dia posisi mati kita pompa pakai tangan, itu yang primingnya ya. Kalau engine-nya udah running dia feed pump yang main ya. Nah, setelah dari feed pump, outputnya si feed pump masuk ke fuel filter. Nah, ini teman-teman untuk fuel filternya ini masuknya dari sisi sini, dari sana ya. Dari sini keluarnya ke sini. Yang atas itu Pak Eko? Ini satu line dengan overflow nanti ini. Return atau bleeding ya? Ya, bleeding juga. Oh ya. Jadi ini baliknya ke tangki ya teman-teman, ke tangki belakang tadi. Dari outputnya si filter barulah masuk ke FIP. FIP ya, itu ya teman-teman, FIP-nya segelondongan AC. Jadi model inline juga begitu kelihatan. Tapi ya gambarannya itulah, dia akan ada 6 outputan ya, piping untuk ke 6 silinder. Sesuai jumlah silinder engine-nya ini ya. Nah, dari di FIP ini pressure yang mula dari feed pump berkisaran cuma 3 sampai 6 kiloan aja. Oh, 3 kilo aja ya, feed pump ya. 3 kilo 3 kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, setelah masuk ke FIP fuel injection pump, dia di kompres lagi atau dimampatkan menjadi pressernya kisaran 300 kg. Itu udah di outputan piping ini Pak Eko ya? Piping yang nanti injektor ya, yang ke injektor ya? Ya, termasuk
sehingga si tekanan solar ini atau tekanan fuel yang nyampe di nozzle nanti akan melawan spring yang ada di nozzle itu sendiri ya. Sehingga kalau tahanan di spring itu sudah kalah, maka springnya akan bergeser mundur dan si fuel yang menyembur ke ruang bakar. Nah itu semburannya dalam bentuk kabut ya Pak? Kabut ya, kabut halus, sehingga ketika terkompres bersama udara di dalam ruang bakar timbul panas sehingga dia bisa terbakar sendiri, meledak sendiri. Terus kalau ketika nozzle itu tidak nyembur kabut gitu, apa yang kita lakukan Pak biasanya? Istilahnya atau ini ya, kencing ya, kencing ya. Nanti kan pembakarannya kan pasti tidak sempurna kan? Yang umum dilakukan yaitu ya kita lepasin nozzle terus kita tes di ada alatnya sendiri kan. Oh iya, injection test ya, nozzle test ya. Nozzle tester itu kita dengan pressure manual, berapa? nanti kita lihat di situ ada pressure-nya lah. Pada pressure berapa sih si nozzle itu mulai membuka atau terjadi kencingnya itu. Nah, kalau memang rendah, yang menyebabkan si nozzle kencing ini biasanya tahanan springnya yang udah lemah sehingga tekanannya si kurang kencang ya. Nozzle sendiri ini kurang kencang sehingga kabutnya kurang bagus, atau bisa juga dari ujungnya si nozzle itu yang ada buntu atau kurang los. Terus untuk di FIP sendiri ini apa yang perlu kita perhatikan saat bongkar pasang? Kalau saat bongkar pasangnya yang nyata posisi si kopling ini ya, karena ini berhubungan dengan timing ya. Oh ya, timing ya. Ya, timing. Si timing injeksi itu akan cenderung ya bukan biasanya si fuel ini diinjeksikan atau disemprotkan sebelum piston itu berada di titik mati atas ya. Oh, jadi iya. beberapa derajat sebelum titik mati atas. Nah, kalau kita pas masangnya meleset atau tidak sesuai spek engine, kadang tipikalnya ada beda-beda, ada yang 25 derajat sebelum TMA atau ada yang 15 derajat sebelum TMA. Kalau itu nggak sesuai atau bahkan over di sini maksudnya top dulu baru dia nyemprot, itu nanti tenaga si engine bisa berubah atau kurang. Suaranya sinjal biasanya. Suara juga bisa. Asap juga mempengaruhi. Susah running juga nyala bisa ikut. Susah nyala seperti itu. Makanya yang kita perhatikan adalah tanda markingnya itu ya. Iya. Di engine itu top 1. Di FIP juga kita ada markingnya. Ada markingnya. Ketika top engine di top 1 dia agak lewat berapa derajat. Jadi top 1 itu teman-teman, top 1 itu posisi silinder 1 itu kompresi ya. Jadi si valve itu tertutup semua, tidak ada yang ketekan oleh ini apa camnya rocker arm itu ya. Jadi makanya yang teman-teman perhatikan sebelum membongkar harus di top 1 baru di marking kopling FIP-nya itu ya. Lebih nanti memudahkan kita lah. Jadi ketika itu lepas ya akan lebih sulit untuk mencari timingnya. Atau kalau memang udah lepas atau memang FIP ini repairan ya, dalam arti di kotak-katik sehingga dalemannya ada yang berubah, kita bisa gunakan metode lagi, yaitu delivery valve-nya ya kita buka sambil koplingnya kita pasang, digerakkan itu sambil disuplai fuel juga di FIP-nya ya, sehingga nanti kelihatan nih pas fuel dari delivery valve itu keluar, posisi koplingnya si engine ini posisinya pas apa, pas bener-bener sama-sama di top dia bareng keluar, atau si fuel duluan yang keluar baru dia top. Nah, nanti pas keluarnya itu disesuaikan tadi ya derajat injeksinya itu ya, berapa sesuai spesifikasi engine-nya masing-masing. Jadi metode kedua ini ketika timing dari kopling lepas berarti kita di delivery ya. Delivery itu nanti akan ketika timingnya pas dengan itunya akan keluar ya, keluar dari deliverynya. Si fuel ini keluar,
posisi kan di dalam FIP ini munculnya bentuknya kayak camshaft juga ada knob-knobnya. Ketika si knob itu nonjol, berarti dia dorong fuel untuk membuka ya, buka valve-nya, fuelnya keluar. Kalau seharusnya berdasarkan timing tadi keluarnya si fuel itu sebelum piston berada posisi atas. Oh iya. Tuh, kurang lebih mungkin seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Ya pasti ada yang membutuhkan ini itu. Terima kasih ya Pak Eko ilmunya untuk hari ini ya. Semoga semakin lancar kerjanya. Teman-teman juga bisa menonton ini, bisa juga untuk mempelajari. Dan pesan-pesannya Pak Eko? Mungkin untuk teman-teman semua subscriber teknologi Sunada khususnya, dalam bekerja yang pertama pasti utamakan keselamatan ya, keselamatan diri kita sebagai manusianya, pelaku pekerja. Dan yang kedua, tidak ada orang yang pintar ya, kalau istilah dulu senior saya sering memberi wejangan itu tidak ada orang yang pintar, yang ada yang tahu lebih dulu tahu ya. Tahu lebih dulu. Jadi ya dengan kita sharing seperti ini mungkin ya bisa bertukar ilmu sehingga sama-sama paham. Kalaupun dari penyampaian kita tadi ada yang kurang pas atau kurang tepat ya mungkin bisa dikoreksi. Intinya kita sharing knowledge aja. Tapi boleh kok Pak Eko, nanti biar di kolom komentar kalau ada yang kurang atau yang salah, teman-teman bisa benerin aja langsung gitu. Kita welcome banget. Iya. Intinya sharing pengalaman, sharing knowledge, sehingga ya itu kita bisa tahu, mantap. Sama-sama tahu, bisa intinya ya belajar bersama lah. Jangan lupa APD teman-teman. Ya ini Pak Eko ini lengkap sekali nih APD-nya ini. Mulai dari safety shoes ya, safety shoes. Wah ini mantap sekali. Biar teman-teman ya bisa jadi acuan lah, paling enggak itu. Oke ya, makasih atas perhatiannya. Ya semoga bermanfaat. Salam minus mania. Semangat pagi.